Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Oktaviani Putri dengan NIM 1919019 sebagai pemateri pertama dan teman saya Violina Almakfiroh dengan NIM 1919055 sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori kenabian antara filosof dan nabi menurut pandangan filosof dan sufi. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu tokoh, yaitu Ibnu Taimiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit serta bumi seisinya dengan sangat sempurna. Layaknya Allah menciptakan manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna. Di balik kesempurnaan manusia pada umumnya, Allah telah menunjuk orang-orang pilihan sebagai utusan Allah yang nantinya akan menyebarkan Islam yang hak kepada umatnya. Orang-orang pilihan tersebut biasa disebut dengan Nabi, Rasul, Wali, ataupun ulama. Dalam agama Islam, teori kenabian telah menjadi perdebatan yang sangat kuat hingga saat ini. Akan tetapi, perhatian umat Islam belum terlalu besar pada hal ini. Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas seseorang tokoh yang mempunyai pengaruh besar pada zamannya hingga saat ini. Tokoh tersebut ialah Ibnu Taimiyah. Berikut penjelasan mengenai teori kenabian dan analisis kritis dari Ibnu Taimiyah. Ilmu-ilmu pengetahuan yang tengah ada di kalangan Islam disebut-sebut sebagai pembawa bendera filsafat Yunani yang telah dipengaruhi oleh kepribadian dan pemikiran Aristoteles di kalangan para filosof. Dalam hal ini, Aristoteles ditempatkan pada posisi yang penuh kesucian dan kebesaran dalam dunia filsafat. Aristoteles dan penguasanya terhadap filsafat Al-Farabi. Sebenarnya, ilmu-ilmu dari Yunani telah masuk dan tersebar luas pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Buku-buku itu diantaranya karya Plato, Aristoteles, Hippocrates, Galenos, dan Euclides. Ibnu Taimiyah tidak membiarkan para filosof disebut filosof muslim dengan alasan karena hakikat ilmu pengetahuan yang metafisis tidak akan ditemukan hanya dengan filsafat Yunani dan asas-asasnya. Pernyataan Ibnu Sina yang telah menjelaskan masalah kenabian berasal dari kekuatan jiwa, di mana kekuatan jiwa itu berbeda-beda. Dalam hal ini, kemudian dibantah keras oleh Ibnu Taimiyah dengan pernyataan bahwa Allah telah menurunkan kepada manusia, nabi, dan rasulnya untuk menjalankan perintah dan larangannya dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari kesesatan. Menurut Ibnu Taimiyah, para filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina tidak berlaku adil terhadap keagungan sejati Tuhan dan wahyunya. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, terdapat beberapa golongan yang terpisah dari kenabian, di antaranya filosof, kaum batini atau kaum eksoteris, kaum bid'ah yang melampaui batas. Mereka itu mengakui kenabian sebagai sesuatu yang umum yang dimiliki oleh semua manusia. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa para filosof Islam di masa modern adalah sebodoh-bodohnya manusia. Filosof yang berusaha menguraikan hakikat alam gaib dan ideologi agama, mereka hanyalah meniru dan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Aristoteles. Semua hal tersebut diterangkannya di bawah cahaya filsafat dan berpegang teguh kepadanya. Oke, saya Violina Almakfiroh akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Nindi Oktaviani Putri. Ibnu Taimiyah pernah berpendapat bahwa hakikat dan ilmu pengetahuan yang metafisis tidak akan ditemukan hanya dengan filsafat Yunani dan asas-asasnya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Ibnu Sina telah menjelaskan tentang masalah kenabian. Hal itu berasal dari kekuatan jiwa. Adapun kekuatan jiwa itu berbeda-beda. Semua ini dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah pernyataan orang yang tidak mengenal Nabi. Bahkan Nabi merupakan sesuatu yang asing baginya. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina menghormati filsafat atas seorang Nabi sehingga ia menjadikannya 3 keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi mendapat ilmu tanpa belajar. Ibnu Sina menamakannya kekuatan suci.
Kedua, Nabi menghayal dalam hatinya tentang apa yang diketahuinya. Kemudian dia yakin bahwa dirinya terdapat gambaran sinar. Nabi juga yakin bahwa dalam dirinya terdapat suara-suara sebagaimana orang bermimpi pada saat tidur. Yang ketiga, Nabi memiliki sesuatu yang melebihi kekuatan manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, hadirnya kenabian merupakan jalan untuk mengetahui Tuhan, juga mengetahui perintah dan larangannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya maupun dari segala sesuatu yang jauh dari rahmatnya. Sehingga mungkin bagi Tuhan untuk mengutus Nabi dan Rasul untuk menjelaskan syariat agama. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang telah kita sampaikan dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah banyak mengkritik filosof sebelumnya terkait teori kenabian. Ibnu Taimiyah tidak membiarkan para filosof disebut filosof muslim dengan alasan karena hakikat ilmu pengetahuan yang metafisis tidak akan ditemukan hanya dengan filsafat Yunani dan asas-asasnya. Pernyataan Ibnu Sina yang telah menjelaskan masalah kenabian berasal dari kekuatan jiwa, di mana kekuatan jiwa itu berbeda-beda. Dalam hal ini kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan pernyataan bahwa Allah tidak menurunkan kepada manusia, Nabi dan Rasulnya untuk menjalankan perintah dan larangannya dengan tujuan membebaskan manusia dan kesesatan. Jadi menurut Ibnu Taimiyah ini adanya kenabian adalah suatu jalan untuk mengetahui Tuhan, mengetahui perintah dan juga larangannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya maupun dari segala sesuatu yang jauh dari rahmatnya. Sehingga mungkin bagi Tuhan untuk mengutus Nabi dan Rasul agar untuk menjelaskan syariat dan juga agama. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.